Shen Gongzizun tertawa, menghadapi banyak rantai, tiba-tiba meninju. Dengan pukulan ini, dunia bergerak, dan zaman telah mati, seolah-olah tinju yang sangat besar muncul di dunia. Tinju itu begitu besar dan perkasa hingga keluar. Namun, ketika tinju ini meledak, kekuatan alun-alun langit dan bumi ini tiba-tiba dipenjara, dan kekuatan tertinggi di telapak tangan Shen Gongzizun tampaknya ditekan tanpa batas. Pada rantai hitam, rune hitam berkilat, dan kekuatan rune berkobar, menarik semua aturan antara langit dan bumi. Banyak orang di sekitar mereka berubah warna saat melihatnya. Tinju Shen Gongzizun membentur langit yang penuh dengan rantai, terus-menerus membuat raungan yang terdengar di telinga. Beberapa rantai diledakkan oleh Shen Gongzizun, tetapi cahaya hitam melintas di kehampaan, dan masih ada beberapa rantai yang muncul dari kehampaan, dan langsung menjerat Shen Gongzizun. Akhirnya, Shen Gongzizun bergerak, berdiri, menghindar dari rantai, dan kemudian menendang keluar. Rantai itu ditendang keluar olehnya, tetapi setelah rantai itu ditendang, mereka terus membelit seperti ular, memaksa Shen Gongzizun untuk mundur lagi dan lagi. Yang tertinggi, di bawah rantai ini, seolah tidak bisa menangkis sama sekali, hanya bisa menghindar terus-menerus. Di kejauhan, orang-orang kuat menghirup udara dingin setelah melihat pemandangan ini. Shen Gongzizun adalah orang yang sangat kuat, dan meskipun orang-orang dari tim penegak hukum itu tangguh, kecuali pemimpin yang dekat dengan setengah langkah tertinggi, yang lain semuanya kuat di tahap akhir Tianzun. Karakter seperti itu adalah penguasa tertinggi di antara kekuatan utama umat manusia, tetapi jika dia berada di depan yang tertinggi, itu tidak cukup. Tapi sekarang, beberapa dari mereka mengandalkan rantai penghancur, dan benar-benar menjebak Shen Gongzizun. Bagaimana mungkin metode seperti itu tidak mengejutkan orang? Shen Gongzizun, jika kamu patuh, kamu akan baik-baik saja. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ucap orang kuat dari tim penegak hukum dengan suara yang dalam. Haha, apakah kamu pikir kamu akan menang? Ucap Shen Gongzizun mencibir, mengguncang sosoknya, tiba-tiba menembak, menunjuk ke depan dan meraung. Di kehampaan yang jauh, ada getaran, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, berevolusi menjadi potongan-potongan cahaya dari susunan, dan banyak rune langsung berubah menjadi susunan pola yang luas dan tersapu. Banyak orang menatap dan menghirup udara dingin. Formasi yang dibentuk oleh banyak rune ini sangat menakutkan, setidaknya itu juga merupakan formasi tingkat Tianzun puncak, dan bahkan samar-samar membawa aura tertinggi. Dalam keterkejutan semua orang, mereka melihat barisan besar, berdentang dan cahaya keemasan bersinar, langsung menjebak rantai hitam dalam barisan besar dan tidak bisa bergerak. Selain itu, rune emas dalam formasi itu terus-menerus terjalin dengan rantai penghancur hitam, menembus dan bergabung dengan rune dalam rantai penghancur dewa untuk mengendalikan rantai penghancur dewa. Tim penegak hukum berubah warna. Karena mereka merasakan rantai penghancur dewa, sepertinya mereka diserang oleh suatu kekuatan. Dalam hati yang penuh keterkejutan, tetapi mata mereka tetap tidak berubah, pemimpin yang kuat berteriak, "Simpul susunan, buka segel." Di atas rantai hitam, aura mengerikan tiba-tiba mekar. Di bawah aura ini, rantai penghancur dewa terlepas dari belenggu, sekali lagi berubah menjadi ular roh, beberapa di antaranya terbang dan menamparkan susunan emas. Satu demi satu, formasi besar diledakkan seperti kaca yang rapuh, terus-menerus meledak, dan semua susunan emas tersapu dalam sekejap. Luar biasa, ucap Shen Gongzizun, bertepuk tangan, ekspresinya mengagumi. Pemimpin tim penegak hukum meraung, tangan mereka memadatkan taktik, dan tiba-tiba mereka menyentuh rantai hitam itu, dan langit di atas rantai membentuk jaring seperti rantai galaksi, benar-benar menutup kekosongan tempat Shen Gongzizun berada. Setiap rantai meroket dengan cepat dan mengembara terus-menerus. Adegan ini terlalu mengerikan. Langit yang penuh dengan rantai berubah menjadi susunan gelap yang besar, dan kekuatan yang kuat menyapu, seolah-olah untuk menghancurkan dunia. Hahaha, selamat datang, ucap Shen Gongzizun tertawa dan naik ke langit, berusaha menghindari rantai ini. Namun, ada terlalu banyak rantai, dan ada rantai lain setelah diledakkan, seolah tak ada habisnya. Shen Gongzizun seperti lalat yang terperangkap di ruang kaca, tidak peduli bagaimana kiri dan kanannya, ia tidak dapat keluar dari blokade. Semua orang terkejut, mereka melihat bahwa rantai yang terjalin langsung dengan Shen Gongzizun.
Rune hitam pada rantai bersinar, dan Shen Gong Zizun diikat sepenuhnya. Sambil mencibir, Shen Gong Zizun tiba-tiba tertawa. Menarik, ternyata rantai penghancur dewa ini menggunakan teknik ini. Tubuh Shen Gong Zizun tiba-tiba bersinar, jejak kekuatan khusus bertahan di sekelilingnya, dan seluruh orang itu melepaskan diri dari belenggu rantai penghancur dewa dalam sekejap, dan bergegas keluar. Anggota tim penegak hukum tertegun. Shen Gong Zizun telah diikat, bagaimana dia bisa membebaskan diri? Mereka mengertakkan gigi dan berteriak, dan rantai itu meledak lagi. Hahaha, datanglah padaku, ucap Shen Gong Zizun tertawa, tangannya menyala, dan di telapak tangannya, sepertinya ada banyak rune yang berkedip, dan dia meraih rantai ini di tangannya. Rantai itu sepertinya terjepit. Ular berbisa 7 inci itu terus meronta, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Shen Gong Zizun. Bagaimana mungkin? Ucap seorang anggota tim penegak hukum yang kuat berseru, dan anggota kuat lainnya di sekitar mereka juga tercengang. Rantai penghancur ini dibuat oleh pengrajin kami saat itu. Meskipun kekuatan top lainnya membantu, inti dari rantai itu dibuat oleh pengrajin kami, dan harta yang dibuat oleh pengrajin kami digunakan untuk mengunci ahli waris pengrajin kami. Apakah kepala kalian semua ditendang oleh keledai? Ucap Shen Gong Zizun mengguncang rantai, dan anggota tim penegak hukum yang kuat terkejut satu demi satu, memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Semua orang di tim penegak hukum memandang Shen Gong Zizun dengan marah, sementara semua orang di sekitar tercengang. Bagaimana rantai penghancur tim penegak hukum bisa dipatahkan? Itu luar biasa, menakjubkan. Shen Gong Zizun layak menjadi penguasa Tiangong. Ini mengerikan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tim penegakan hukum Dewan Teran telah melakukan perjalanan, berapa banyak orang kuat yang telah melawan, dan banyak dari mereka adalah Master Tianzun. Tapi begitu rantai penghancuran dewa keluar, hampir tidak ada yang bisa menahan blokade benda ini, tapi sekarang, Shen Gong Zizun telah memblokirnya, dan rantai penghancur dewa benar-benar dikendalikan, yang cukup mengejutkan semua orang. Apalagi di benak banyak master di tim penegak hukum, ada rasa yang lebih campur aduk, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rantai penghancuran dewa tidak berpengaruh, dan metode terkuat mereka menghilang. Pergilah, aku akan kembali ke Dewan Teran nanti, tapi sekarang, aku tidak bisa. Ucap Shen Gong Zizun langsung duduk setelah berbicara, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Apa yang kita lakukan? Kata seorang anggota tim penegak hukum dengan wajah pucat. Tanpa kekuatan khusus dari rantai penghancur dewa, mereka seperti semut di depan Shen Gong Zizun. Panggil dewa leluhur segera, saya tidak percaya pada Shen Gong Zizun yang baru dipromosikan, berani menentang seluruh Teran. Ucap orang kuat dari tim penegak hukum mengertakkan gigi. Shen Gong Zizun menoleh dan melihat ke langit. Dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan gelap perlahan menghilang. Jelas, Qin Chen telah menekan Raja Klan Gelap di tanah terlarang Paviliun Pedang Tongtian. Qin Chen, aku akan menyekap pantatmu di sisi ini, jangan jatuhkan rantai di sisimu. Gumam Shen Gong Zizun. Di jurang pedang yang terkubur, kekuatan kegelapan melonjak. Kekuatan Raja Klan Gelap ditekan secara gila-gilaan, dan kekuatan dalam tubuh Qin Chen meningkat dengan gila-gilaan. Pohon Iblis 10.000 dunia dan Lord of Abyss Demon dengan panik melahap kekuatan klan kegelapan, menyatu ke dalam tubuh mereka, dan memperkuat nafas mereka. Bahkan ada aura tertinggi yang menembus Lord of Abyss Demon. Qin Chen memandang Lord of Abyss Demon, dia tidak menyangka bahwa Lord of Abyss Demon benar-benar akan menembus yang tertinggi. Karena Lord of Abyss Demon selalu dalam keadaan jiwa, meskipun dia telah menelan tubuh beberapa veteran iblis, dia tidak pernah kembali ke puncak kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak bisa menerobos. Namun kini setelah menelan kekuatan Raja Klan Kegelapan, meski tubuh fisiknya belum pulih sepenuhnya, masih ada kekuatan tertinggi yang lepas dari jiwanya. Di jurang penguburan pedang ini, kekuatan bergulir melonjak, langit dan bumi bergetar. Asal bergelombang dari jalan surgawi di atas langit. Sebagai klan iblis, Lord of Abyss Demon diam-diam menggabungkan kekuatan kegelapan. Jika dia tidak bisa merasakan jalan surgawi, dia secara alami akan mengabaikannya. Tapi sekarang, dia benar-benar ingin menembus alam tertinggi di alam surga Teran. Bagaimana ini bisa diizinkan? Tiba-tiba, kekuatan langit yang mengaum melonjak untuk menekan dan meledakkannya.
Apa yang dikerjakan bocah itu? Bagaimana nafas ini terasa seperti asal-usul surga telah menyadari perasaan bahwa kekuatan yang berbeda akan menghancurkannya. Gumam Sen Gong Zizun mengerutkan kening, bertanya-tanya di dalam hatinya. Di jurang penguburan pedang, leluhur pedang juga tercengang, dan berkata, Nak Qin Chen, klan iblis di bawah komandomu ini akan menerobos alam tertinggi. Anda tidak bisa membiarkan dia menerobos. Kalau tidak, begitu dia menerobos yang tertinggi, dia pasti akan menarik perhatian surga. Pada saat itu, sumber surga akan meledakkannya, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada area terlarang. Ucap leluhur pedang buru-buru berteriak, ekspresinya cemas. Qin Chen memandang Lord of Abyss Demon, sedikit mengernyit. Lord of Abyss Demon telah ditanam olehnya, dan jiwanya telah ditembus secara menyeluruh olehnya. Begitu dia menerobos, maka dia akan benar-benar memiliki orang kuat tertinggi di bawah komandonya. Dan ini adalah yang tertinggi dari klan iblis. Meskipun yang tertinggi dari klan iblis tidak dapat muncul di ras manusia, begitu memasuki dunia iblis, itu memiliki efek yang tak tertandingi. Dalam sekejap, Qin Chen memikirkan banyak hal di benaknya. Biarkan Lord of Abyss Demon menerobos, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Tidak peduli apapun, Qin Chen pasti akan memasuki dunia iblis. Selama Lord of Abyss Demon dapat menembus ranah Zizun, pengaturan di dunia iblis akan lebih aman. Memikirkan hal ini, mata Qin Chen berkilat, dan dia berteriak, leluhur pedang senior, Anda datang untuk melindungi persepsi tentang asal-usul alam surga, dan biarkan Lord of Abyss Demon menerobos. Leluhur Jian dengan cemas berkata, tidak mungkin, bagaimana saya memblokirnya? Jika Lord of Abyss Demon menerobos yang tertinggi di surga, dia pasti akan diketahui oleh asal-usul surga. Ucap leluhur Jian dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Ucap Qin Chen, tubuhnya melonjak, dan matanya memancarkan pelangi. Saat ini, aura aslinya melambung ke langit, menyapu kekuatan surgawi di langit. Kekuatan Qin Chen sekali lagi dikaitkan dengan asal-usul surga, tetapi kali ini, tanpa pemulihan sumber alam semesta, hubungan antara Qin Chen dan asal-usul surga tidak dalam, tetapi ini sudah cukup. Asal-usul surga, orang ini adalah bawahanku. Jika pelayannya kuat, tuannya secara alami akan kuat. Meskipun dia memiliki kekuatan ras asing, dia akan memperkuat asalmu dan aku. Kata Qin Chen terus-menerus merilis serangkaian pesan, mengalir ke asal-usul surga. Di bawah campur tangan sumber asli Qin Chen, aura hukuman aturan kesengsaraan guntur yang mengerikan di langit mulai perlahan-lahan melemah, seolah-olah permusuhan terhadap Lord of Abyss Demon menjadi kurang mendalam. Leluhur pedang senior, mengapa belum bergerak? Lord of Abyss Demon, cepatlah menerobos. Ucap Qin Chen berkata kepada leluhur Jian sambil berteriak kepada Lord of Abyss Demon. Terima kasih Tuan. Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan hormat, jalan iblis jurang langsung ditampilkan olehnya, bergemuruh, dengan panik melahap kekuatan Raja Klan Gelap di bawah, dan kekuatan kegelapan mengalir ke tubuhnya. Apakah itu akan baik-baik saja? Gumam leluhur Jian tercengang. Dia jelas merasa bahwa permusuhan dari asal-usul surgawi kepada Lord of Abyss Demon menghilang banyak dalam sekejap, dan segera mendesak formasi besar untuk memblokir area terlarang. Lord of Abyss Demon datang dengan suspensi, dan kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi. Di bawah restu pohon iblis 10.000 dunia, napasnya terus melonjak dan meledak. Akhirnya, jiwanya tiba-tiba tampak telah diubah, dan dia memasuki alam yang benar-benar baru. Jiwa Lord of Abyss Demon saat ini memancarkan aura penindasan keabadian. Jiwanya telah sepenuhnya memasuki alam tertinggi. Gila, bocah dari klan iblis ini sungguh beruntung. Dia benar-benar mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke yang tertinggi. Kami berdua adalah pekerja paruh waktu. Ucap Hong Huang Zulong dan Sue Seng Zu mengutuk, tertekan di dalam hati mereka. Makhluk kacau kuno yang bermartabat, betapa sedihnya menjadi pekerja paruh waktu. Keduanya bekerja keras untuk menekan Raja Klan Gelap, tetapi Lord of Abyss Demon yang mendapatkan keuntungan. Mereka tertekan, dan yang lebih tertekan lagi adalah Raja Kegelapan. Mengaum. Di tanah, tampaknya ada monster gelap yang mengerikan melonjak, dan Raja Kegelapan benar-benar marah. Orang ini menganggap dirinya sebagai apa? Suasana gelap yang mengerikan mengamuk. Dia berjuang dengan liar, tetapi tidak peduli seberapa keras dia menyerang,
dia tidak dapat membahayakan Qin Chen dan orang lain di luar, dan dia akan muntah darah. Dia adalah Raja Kegelapan kuno, apalagi di alam semesta ini, dia tidak lemah di alam semesta, dia sangat diintimidasi hari ini. Dia meraung marah. Kekuatan langit melonjak, tetapi ditekan oleh Lord of Abyss Demon. Qin Chen memandang. Lord of Abyss Demon, merasa bersemangat, akhirnya ada lagi kekuatan tertinggi di bawah komandonya. Hanya setelah melihatnya dengan hati-hati, tatapannya sedikit memadat, karena meskipun jiwa Lord of Abyss Demon memancarkan aura yang menekan keabadian, tubuh fisiknya tidak pernah menembusnya, dan masih terasa seperti Tianzun Puncak. Selain itu, jalan surga di Surgateran mulai berkumpul kembali, setelah jiwa Lord of Abyss Demon menerobos yang tertinggi, bahkan Qin Chen tidak dapat menenangkan asal-usul surga. Bagaimana ini terjadi? Pada saat ini, leluhur Jian juga menoleh dan berkata, Qin Chen, meskipun orang ini telah menerobos ke alam tertinggi melalui kekuatan Raja Klan Gelap, dia tidak dapat menyerap energi iblis yang cukup di jurang penguburan pedang yang tertutup. Oleh karena itu, tubuh fisiknya hanya dapat disimpan di alam Tianzun Puncak. Untuk menerobos, dia harus menyerap energi iblis yang cukup. Ucap leluhur Jian dengan suara yang dalam. Energi iblis. Apakah layak baginya untuk menyerap kekuatan pohon iblis 10.000 dunia? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan wajahnya tampak jelek. Pohon iblis 10.000 dunia masih sangat penting, dan secara alami tidak boleh diserap oleh Lord of Abyss Demon. Tidak apa-apa, setengah langkah tertinggi, itu tidak buruk. Gumam Qin Chen menghela nafas. Meski hanya setengah langkah menuju yang tertinggi, basis kultivasi Lord of the Abyss telah tiba. Jika dia kembali ke dunia iblis di masa depan dan menyerap energi iblis yang cukup, untuk memasuki alam tertinggi sepenuhnya akan tanpa hambatan. Lord of Abyss Demon, tahan auramu, jangan membuat tindakan yang mengarah pada kerusuhan di Surgateran. Kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Ya tuanku, ucap Lord of Abyss Demon memberi hormat dan membungkuk, memadatkan aura kegelapan, dan kekuatan kegelapan ditahan, dan dia langsung kembali ke keadaan semula dari ranah Tianzun Puncak. Di tubuhnya, hanya energi iblis yang melonjak, dan energi iblis, yang juga merupakan kekuatan di alam semesta ini, tidak akan menyebabkan kerusuhan yang berasal dari Surgateran. Tidak dapat merasakan aura tertinggi dan aura kegelapan pada Lord of Abyss Demon, tekanan mengerikan antara langit dan bumi tiba-tiba menghilang, dan jalan surga di Surgateran juga perlahan memudar. Raja Kegelapan ini benar-benar harta karun. Pikir Qin Chen, matanya berbinar dan bergegas ke lautan kegelapan di bawah. Kekuatan kegelapan yang mengepul terus tersedot ke dalam tubuh Qin Chen. Kamu, ucap Raja Kegelapan tiba-tiba ketakutan dan marah. Dia baru saja diserap oleh Lord of Abyss Demon, dan sekarang Qin Chen terus melahapnya. Apakah Anda benar-benar menganggapnya gemuk? Matilah untukku, ucap Raja Klan Gelap meraung. Tiba-tiba, rasa krisis yang mengerikan muncul dari hati setiap orang yang hadir. Di dunia besar jurang di bawah, aura asal gelap melintas, dan saat berikutnya, asal hitam, melintas seketika, dan tiba-tiba memasuki tubuh Qin Chen. Ini adalah sumber kegelapan Raja Klan Gelap, dan ini juga merupakan kartu truf terakhirnya. Benar bahwa Qin Chen dapat menyerap aura kegelapan, tetapi asal-usul kegelapan adalah kekuatan lain yang sangat berbeda dari alam semesta ini. Selama Qin Chen berani menelan asal kegelapannya, itu pasti akan membuat asalnya tidak tahan dan meledak seketika. Tidak baik, ucap leluhur Jian terkejut saat melihat ini. Begitu dia hendak mengambil tindakan untuk menyelamatkan Qin Chen, dia merasakan cahaya guntur yang mengerikan meledak di tubuh Qin Chen. Setelah cahaya guntur, dua aura menakutkan muncul, satu adalah kekuatan totem Kaisar Dewa, dan yang lainnya adalah kekuatan yang dikembangkan oleh Qin Chen dari prasasti batu gelap yang diambil dari Sungai Bintang dunia bawah. Kedua kekuatan ini sangat berbeda dari dunia ini. Sekarang mereka muncul, mereka segera membatasi sumber kegelapan ini bersama dengan kekuatan guntur, dan kemudian sepenuhnya mengintegrasikan sumber kegelapan ini ke dalam tubuh Qin Chen. Bumi berguncang, alam surgawi, yang baru saja tenang sebelumnya, melonjak lagi kali ini. Tapi kali ini, itu bukan hukuman dari alam surgawi, tetapi alam surgawi bersorak. Di jurang penguburan pedang, nafas yang mengerikan naik dari tubuh Qin Chen. Setelah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, Qin Chen akhirnya benar-benar menerobos ke ranah Tianzun.
Seluruh alam surga bergetar, bersorak dan melompat, dan kekuatan alam surga yang bergulung, seperti lautan luas, berkerumun dari 4 alam surga besar, berkumpul di pegunungan Tiandang, dan sepenuhnya ditanamkan ke dalam tubuh Qin Chen. Di jurang besar, Qin Chen mengambang, dan aura mengerikan yang tak berujung mekar di sekujur tubuhnya. Dia membuka matanya, ada kilatan guntur, dan seluruh langit berguncang, seolah-olah Dewa Guntur sedang murka. Nafas yang kuat, gumam leluhur Jian tersentak. Apakah ini masih Tianzun? Bagaimana perasaannya bahwa Lord of Abyss Demon berhasil menembus yang tertinggi sebelumnya, dan dia tidak memberi terlalu banyak dampak. Pada saat ini, langit bergemuruh dan langit turun dalam sebuah penglihatan. Hahaha, Tianzun, apakah saya akhirnya menembus ranah Tianzun? Kekuatan mengepul memasuki tubuh Qin Chen, dan Qin Chen tertawa keras. Dia berjalan dalam kehampaan, melihat tangannya, merasakan kekuatan yang tak terlukiskan bergetar. Qin Chen menunduk dan melihat jurang di bawah. Tiba-tiba, pedang karat misterius muncul di tangannya. Aura pedang yang menembus langit dan bumi tiba-tiba menebas dan jatuh ke jurang di bawah.